Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbicara mengenai latihan daya tahan kardiorespiratori. Kardiorespiratori berasal dari gabungan kardiovaskuler dan respirasi. Jadi itu kata gabungan. Kardiovaskuler, denyut jantung dan pembuluh darah atau nadi. Denyut jantung, kerja jantung yang diatur oleh pacemaker yang disebut SA node dan secara simultan dilanjutkan oleh kontraksi otot jantung. Denyut nadi, perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Jadi kurang lebih itu mengenai bahasa kardiorespiratori. Sekarang pengertiannya dari daya tahan kardiorespiratori. Menurut Len Kravitz, daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup otot-otot yang benar untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam jangka waktu lama. Kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama. Jadi kardiorespiratori ini kurang lebih seperti kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah dalam mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Kurang lebih seperti itu. Tipe daya tahan kardiorespiratori ada dua. Satu, daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik, kerja otot dan gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik sendiri menuntut kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau lari interval. Lanjutan. Yang kedua, daya tahan paru anaerobik. Tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja, ada dua macam daya tahan anaerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi, sedangkan daya tahan kekuatan orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laktat. Jadi kurang lebih seperti itu tipe dari kardiorespiratori. Sekarang masuk ke pengaruh latihan bagi sistem pernafasan. Itu juga berpengaruh pada latihan daya tahan kardiorespiratori ini. Satu, dada bertambah luas. Kita bisa mengembangkan dada dalam latihan ini. Yang kedua, jumlah pernapasan per menit berkurang, tapi pernapasan kita berkurang. Pernapasan yang lebih dalam, diafragma dapat mengambil oksigen lebih banyak daripada yang tidak terlatih. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita membicarakan sedikit tentang manfaat-manfaat kebugaran kardiorespiratori. Dari latihan tersebut kita akan mendapat manfaat. Menurut Sadoso Samusarjono ada 6 manfaat dari kardiorespiratori tersebut. 1. Berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. 2. Menjaga tekanan darah tetap normal. 3. Mengatur kadar lemak dalam darah. 4. Meninggikan VO2 max. 5. Tulang-tulang persendian dan otot akan menjadi lebih kuat. 6. Mengurangi resiko jantung, koroner, kegemukan, diabetes, kanker. Kurang lebih seperti itu 6 manfaat dari kardiorespiratori. Sekarang faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori yaitu keturunan atau gen. Itu sangat pengaruh pertama bagi daya tahan kardiorespiratori. Yang kedua, usia atau umur. Yang ketiga, jenis kelamin. Karena kekuatan laki-laki dan perempuan ini tidak sama. Jadi jenis kelamin menempati faktor yang ketiga. Yang keempat, aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dari kita kegiatan sehari-hari, apakah berolahraga atau gimana, itu juga faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori untuk kuat atau tidak. Yang kelima, latihan. Kita sering-sering latihan atau seminggu berapa kali atau gimana. Yang keenam, lemak tubuh. Lemak kita akan berkurang atau lemak kita akan bertambah, itu ada kita bisa
berbicara tentang latihan kardiorespiratori. Cara untuk mengetahui daya tahan paru dan jantung. Tes kardiorespiratori merupakan tes penggunaan oksigen oleh tubuh selama kerja maksimum. Multi-stage fitness test, Harvard step test, treadmill test, pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan maksimal kerja jantung saat melakukan aktivitas. Yang terakhir, latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori, yakni kita lari kurang lebih 1500 meter dengan Vertec atau speed play. Vertec latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun. Sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang ada semak belukar. Selokan untuk melompati tanah berpasir atau rumput, bukan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan, menggunakan variasi tempo. Jadi kita bisa menggunakan di tengah sawah supaya ada udara sejuk atau gimana, jangan monoton di pemandangan yang kurang bagus, nanti kita akan membosankan. Oke, sampai di sini latihan daya tahan kardiorespiratori. Sekarang masuk ke latihan kekuatan. Pengertian kekuatan. Kekuatan merupakan komponen biomotor yang penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Secara fisiologi, kekuatan adalah kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban luar dan beban dalam. Manfaat latihan kekuatan. Ini ada beberapa manfaat dari latihan kekuatan sendiri, yakni 1. Meningkatkan kemampuan otot dan jaringan. 2. Mengurangi dan menghindari terjadinya cedera. 3. Meningkatkan prestasi. 4. Terapi dan rehabilitasi cedera pada otot. 5. Membantu dalam penguasaan teknik. Kekuatan harus diberikan pada awal latihan sebagai fondasi dalam membentuk komponen biomotor yang lain. Melalui latihan, kekuatan yang benar akan berpengaruh terhadap peningkatan komponen biomotor yang lain, diantaranya kecepatan, ketahanan otot, koordinasi, feeling, kepekaan, eksplosif, power, kelentukan, dan ketangkasan. Latihan kekuatan juga mengakibatkan perubahan, yaitu hipertrofi otot, perubahan biokimia otot, komposisi tubuh, dan fleksibilitas. Tingkat kekuatan dipengaruhi 1. Panjang pendeknya otot. 2. Besar kecilnya otot. 3. Jauh dekatnya titik beban dengan titik tumpu. 4. Tingkat kelelahan. 5. Dominasi jenis otot merah atau putih. Potensi otot, pemanfaatan potensi otot, dan yang terakhir kemampuan kontraksi otot. Ada tiga macam kekuatan. 1. Kekuatan umum. Kekuatan umum adalah kemampuan kontraksi seluruh sistem otot dalam mengatasi tahanan atau beban. Kekuatan umum merupakan dasar yang melandasi seluruh program latihan kekuatan sehingga dilatihkan pada periodisasi persiapan awal. Kekuatan khusus. Kekuatan khusus adalah kemampuan sekelompok otot yang diperlukan dalam aktivitas cabang olahraga tertentu, yaitu pencaksilat. Kekuatan khusus dilatihkan pada periodisasi persiapan tahap akhir. Kekuatan maksimal. Yang ketiga yakni kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melawan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali angkatan. Kekuatan maksimal sangat diperlukan dalam cabang olahraga pencaksilat. Cara meningkatkan kekuatan maksimal dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode hipertrofi dan metode neural. Adapun ciri-ciri dari metode latihan tersebut adalah ciri metode hipertrofi latihan, ciri latihan neural. Kita melakukan repetisi 12 4 ulangan, irama, lambat irama, atau cepat irama. Kekuatan ketahanan. Kekuatan ketahanan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot yang mengatasi tahanan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun ciri latihan kekuatan ketahanan adalah beban latihan, repetisi, irama. Kekuatan kecepatan. Kekuatan kecepatan adalah kemampuan otot untuk menjawab setiap perangsang dalam jangka waktu sesingkat mungkin dengan menggunakan kekuatan otot.
Adapun ciri dari latihan kekuatan kecepatan adalah beban latihan, repetisi, dan irama. Kekuatan absolut. Kekuatan absolut adalah kemampuan otot olahragawan untuk menggunakan kekuatan secara maksimal tanpa memperhatikan berat badannya sendiri. Kekuatan relatif. Kekuatan relatif adalah hasil kekuatan absolut dibagi berat badan. Kekuatan relatif merupakan kekuatan yang diperlukan dalam cabang olahraga pencaksilat. Oleh karena penentuan kelas dalam cabang olahraga pencaksilat ditentukan oleh berat badan. Aturan atau hukum latihan kekuatan. 1. Sebelum mengembangkan kekuatan, kembangkan lebih dulu fleksibilitas. Jadi kelenturan tubuh itu yang pertama sebelum masuk kekuatan. Yang kedua, sebelum mengembangkan kekuatan otot, kembangkan ligamen dan tendo dan otot tendo itu. 3. Latihan dimulai dengan kelompok otot statis ke dinamis. 4. Dahulukan kelompok otot besar ke otot kecil. 5. Kembangkan dulu stabilizer sebelum prime mover. 6. Mulai dengan terung ke bagian lateral. 7. Mulai dengan pemanasan yang cukup dan diakhiri dengan cooling down atau pendinginan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melatih komponen kekuatan bagi pesilat. 1. Jumlah set yang harus dilakukan antara 2 sampai 4 set setiap satu sesi atau unit latihan. 2. Jumlah repetisi untuk setiap set sekitar 8 sampai 12 kali. Jika latihan dengan intensitas submaksimal, jumlah repetisi antara nomor 3. Intensitas latihan untuk pemula. Dimulai dari intensitas rendah sampai menengah. 4. Irama latihan disesuaikan dengan beban yang harus diatasi. Semakin berat beban yang diangkat, iramanya semakin lambat. Sebaliknya, semakin ringan beban yang diangkat, iramanya semakin cepat. 5. Frekuensi latihan maksimal 3 kali per minggu. 6. Waktu istirahat disesuaikan dengan kondisi pertandingan. Dalam pencaksilat, recovery antara fake rata-rata 5-10 detik dengan interval antar babak selama 60 detik. Untuk itu, waktu recovery pada latihan kekuatan antara 15-20 detik, sedang waktu interval antara 70-80 detik. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.